بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Keluarga besar Yayasan Tasnim Indonesia, para ustaz, alim ulama, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baru lebih kurang 2 jam sampai di Yogyakarta, tapi banyak kejutan-kejutan yang luar biasa. Saya pribadi tidak suka kalau di panel 2 atau 3 penceramah, apalagi ada penceramah kecil. Karena saya khawatir nanti ibu-ibu di belakang ngomong, "Wah, apik sing cilik ya." Jadi kalau ada selama ini komen-komen di internet, di YouTube, di Twitter, BBM mengatakan Ustadz mesti banyak-banyak istirahat, kami tidak ingin Ustadz terlalu lelah nanti meninggal dunia. Gak usah khawatir, sudah ada Rafa. Dan luar biasanya Rafa, fansnya setia. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah hasil dari pendidikan yang sudah dibuat, dibentuk oleh tanda tangannya baru sekarang. Hasilnya malah sudah duluan. Biasanya di mana-mana berikut ini penandatanganan prasasti, tapi 2-3 tahun kita nggak ketemu, bangunannya nggak ada, hasilnya nggak kelihatan. Ramai-ramai penandatanganan peletakan batu pertama, wal awwal wal akhir, itu yang pertama dan terakhir. Tapi Yayasan Tasnim Indonesia aneh, hasilnya sudah ada, kelihatan. Dan uniknya ini saya menemukan ada beberapa keunikan. Pertama, seringkali kita ke pondok pesantren, di dalam itu ada santri, ada kiai, ada kitab kuning, tapi hanya sebatas pagar. Begitu kita keluar pagar, langsung ketemu orang main gaplek, lepak. Sehingga seolah-olah pesantren di satu lembah, masyarakat di lembah yang lain. Maka ini tidak, dibuat pesantren dakwah, sehingga dia orang tidak mondok, tapi negeri, kampung, daerah sekitar pondok itu sudah menjadi santri. Sehingga kalau ada di luar sana bapak, ibu, istri, anak, mantu, sehingga dia juga sudah enggak Pak. Nanti kalau udah agak-agak goyang bagus. Syukur, syukur, alhamdulillah. Oleh sebab itu saya juga termasuk yang nggak suka kalau sedang ceramah disuruh berhenti. Karena biasanya yang ngerekam bilang, "Ustadz bisa diulang dari awal nggak?" Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang sudah dilakukan sahabat-sahabat kita, dan mereka ini anak-anak muda yang selama ini anak muda identik dengan perbuatan dosa dan maksiat, bahwa siapa yang tak pernah punya masa lalu, lalu kemudian mereka membuka jalan yang baru, Allah berikan mereka rezeki dan rezekinya dipakai untuk ini semua. Mudah-mudahan semua yang mentaja acara ini dipanjangkan umurnya, insyaallah, diberikan istiqomah dalam hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit quluba ikhwanina, kokohkan hati saudara-saudara kami, ala dinik, dalam ketaatan kepadamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan dalam ibadah kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekeluarga hingga ke surga. Kenapa judul ini yang dipilih oleh panitia sekeluarga? Karena ada yang masuk surga itu cuman istrinya saja, suaminya enggak. Kenapa? Fir'aun. Istrinya solehah, bahkan doanya ada dalam Quran, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu istana dalam surga, wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, wa najjini minal qaumiz zalimin. Tidak ada doa Fatimah dalam Quran, tak ada doa Aisyah, tapi doa Asiyah ada. Istri masuk surga, suami tak masuk surga. Ini tipikal model
keluarga Fir'aun. Ada sebaliknya, suami masuk surga, istri tidak masuk surga. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah memberikan contoh perumpamaan orang kafir. Imra'ata Nuh, istri Nuh, wa imra'ata Lut, istri Nabi Lut. Nuh masuk surga, tapi istrinya tidak. Nah, ini satu model lagi. Tapi ada yang lebih parah, dua-duanya masuk neraka. Mana ayatnya? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Suami masuk neraka, istrinya juga masuk. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya juga. Kita tentu maunya tidak yang keluarga pertama, tidak kedua, tidak ketiga. Kita mau suami istri masuk surga. Ada dia sekeluarga masuk surga, yaitu yang namanya kita sebut salat zuhur tadi 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim masuk surga, istrinya masuk surga. Kemudian Ustaz pun nanya, maukah jadi keluarga Ibrahim? Mau, tapi Ibrahim istrinya 2. Kalau gitu pulang aja lah. Mohon maaf, ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita sekeluarga di dunia bersama, dan di akhirat nanti juga kita akan bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh bapak-bapak pagi, petang, siang dan malam, Rabbana hablana, berikanlah kepada kami min azwajina, pasangan hidup kami, istri kami, suami kami, wa dzurriyyatina, buah dari pernikahan itu anak-anak yang lucu-lucu, qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Sejuk dipandang mata bukan karena dia pulang bawa mobil yang mewah. Sejuk dipandang mata bukan karena dia pulang bawa kotak isinya perhiasan cincin emas. Pulang dia membawa apa? Dia bawa ketaatan. Pagi-pagi ibu mau ketuk pintunya, nampak kelihatan pintu sudah agak terbuka. Ketika dilihat, rupanya dia sedang duduk di atas sajadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang lain menggedor anak, bangun, bangun. Ketika dibuka, sedang memasang bong sabu-sabu. Tapi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Saya berharap kita semua yang hadir di sini, begini jugalah kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Naim. Sedangkan di tempat yang semi surganya aja indahnya luar biasa, padahal panas terik. Ada yang mendapatkan naungan nanti. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara yang mendapatkan naungan itu, mereka dicari oleh Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku. Adhilluhum tahta dhilli, aku akan berikan mereka naungan, aku akan berikan mereka atap terpal. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Bapak yang tidak berada di bawah atap tentu merasa lebih panas. Itu tidak ada apa-apanya. Dan setiap tetes keringat bapak ibu yang kepanasan akan dibalas Allah Ta'ala dengan surga insyaallah. Amin. Dan jangan khawatir, yang tidak dapat terpal pahalanya 2 kali lipat. Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, keluar dari terpal. Insyaallah semuanya akan dinilai dengan keikhlasan masing-masing. Allahu Akbar. Saya senang karena bisa menyambung tali silaturahim. Ustadz Ransi Indragiri, sama-sama dari Kabupaten Indragiri, Provinsi Riau. Kami bertemunya di Yogyakarta. Ada pula Bang Zul, beliau dari Sumatera sana ujung, ketemu juga di Yogyakarta. Ada pula sahabat saya, rombongan ramai-ramai dari Pontianak, Kalimantan, ketemu juga di Yogyakarta. Masya Allah, cuman kami ketemunya tadi pisah-pisah, di sini bersama. Andai ketemu sama-sama di airport tadi, pasti kami akan berkata Jogja. Masya Allah, luar biasa. Sampai kemari, saya begitu sampai di airport tadi ada cemas karena berseragam, kanan 1 baris, kiri 1 baris. Nampaknya Jogja tidak aman, banyak orang gila berkeliaran. Ini pasukan pengaman tentu kenapa bisa begini? Ternyata saya nggak mau nanya ke panitia, kenapa pengamanan ketat, betul nggak? Saya diam aja. Begitu sudah sampai di atas, tidak ada tanda-tanda kekacauan. Ternyata turun ke bawah serangan ibu-ibu. Ini ternyata fungsi pengamanan. Masya Allah, tidak ada orang gila yang membunuh Ustadz di Yogyakarta. Amin. Tidak ada orang jahat di Yogyakarta. Tadi terasa panas, tapi tiba-tiba awan langsung dan angin bertiup, terasa sejuknya.
Kok sejuk sekali, rupanya kipas di belakang. Begitulah indahnya kebersamaan. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi atharihi, panjang umur murah rezeki, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Oleh sebab itu sering-sering datang kemari silaturahim. Ini tidak pondok pesantren yang pakai kartu, pakai ini, pakai itu. Datang ngaji. Ada ngaji kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih mazhab Syafi'i, ngerti betul apa itu Syafi'i, bagaimana metodologi dalil mazhab Syafi'i, apakah Imam Syafi'i itu pengejar, pembuat, pencetak para ulama, atau pembohong, pengibul, buat dosa. Jangan sampai kita salah. Ini Imam Syafi'i, ini ijtihadnya, ini kitabnya. Belajar, datang kemari, tidak ada penghalang. Ini tembok, saya dari tadi bingung, tembok masuknya dari mana ini? Ternyata Masya Allah, anak-anaknya juga. Bagi bapak ibunya yang ingin mengejar masa lalu, dulu ketinggalan, mungkin karena susah miskin, mungkin juga karena terlampau kaya, lupa agama, tapi sekarang sudah diberikan Allah hidayah, datang. Karena ini adalah pesantren dakwah, bukan pesantren bisnis, bukan bisnis oriented, tapi dia lebih kepada dakwah. Datang. Lalu kemudian anak-anaknya, karena banyak juga kita lihat di pondok pesantren yang ngaji itu orang tua-tua saja, orang pensiun, orang tua, orang stres, orang kalah pilkada, orang. Tapi kita tidak, anak-anak ada, maka temanya sekeluarga, ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, anak-anak mudanya ada, khusus fans Rafa ada. Mudah-mudahan mereka fans juga dengan Ustaz Somad. Ini dalam rangka mengambil menarik dukungan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ustadz tapi mendidik anak keponakan saya sendiri terus terang nggak mampu. Bahkan kiai-kiai banyak mengirim anaknya ke pondok lain. Kiai sahabatnya juga. Bahkan banyak sahabat-sahabat tidak bisa mengaji anaknya, dia serahkan ke tempat pengajian yang lain. Kenapa? Karena pisau tidak bisa memotong, membersihkan kepala pisau. Dia memang tajam, tapi kepada yang lain. Apa maknanya? Kita dengan segala kelemahan kita, sibuk cari nafkah, pagi-pagi pulang petang, ibu tidak bisa mendidik anak-anak, bapak juga tidak bisa, maka kita serahkan kepada sahabat kita yang punya keluangan waktu. Ini anak saya, tolong didik agama, masukkan Al-Quran kepalanya, maka Masya Allah, minuman air putih, tapi kalau ada campurannya, wa mizajuhu min tasnim, campurannya adalah tasnim, campurannya itu yang membuat dia berkualitas. Begitu juga dengan kepala anak kita yang masih putih, belum ada campuran, dicampurlah dia dengan campuran Al-Quran. Campuran yang pertama yang masuk ke dalam kepalanya adalah campuran Al-Quran. Mudah-mudahan bercampur kepalanya dengan Al-Quran, berdarah daging dia dengan Al-Quran, sampai pada puncaknya seperti jawaban Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Bunda Aisyah? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah tadi mengapa ada dua prasasti. Yang satu khairu ummah, khair baik ummah, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Sleman, nama daerah. Walaupun ada juga yang menyebut katanya Nabi Sulaiman sampai ke Yogyakarta, maka disebut tapi lu menang di Nang Sleman. Apa maknanya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi doa akan menjadi khaira ummah, umat yang terbaik insyaallah. Syaratnya ada 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak mereka berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka berbuat munkar, wa tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad tidak pernah melarang mungkar, karena Ustaz Somad ceramahnya di masjid, di tempat orang baik-baik. Ini tidak ada orang mungkar, ini orang baik semua. Siapa yang sanggup melarang kemungkaran di terminal, di diskotik, di night club, orang sabu-sabu, narkoba? Tidak ada. Tapi bapak ibu yang sudah berperan sestra, memberikan kontribusinya, maka dia sudah melaksanakan nahi mungkar. Mana? Insya Allah anak-anak kita ini, kawan-kawan, sahabat-sahabat Rafa ini, insya Allah mereka akan selamat daripada segala kemungkaran. Insya Allah. Selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari ngelem, selamat dari pacaran, selamat dari bonceng. Kalaupun bonceng, bonceng syariah. Sesama laki-laki, sahabat dekat. Andai mereka juga mesti dalam keadaan darurat, apa boleh buat? Tak terelakkan. Tempatnya pisah, lokalnya pisah, jemputannya
Tak boleh buat karena bisnya cuma satu. Tapi insya Allah keluar dari pengajian ini datang 2 bis insya Allah. Kredit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in, setiap orang, tahta zilli sadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekahnya. Kapan itu? Hatta yuqda bainan nas, sampai diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, kalau dia mati, dia akan tetap kepanasan di padang mahsyar. Tapi ada yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Zilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Kalau ada orang bersedekah 50 juta, maka mungkin tebal naungannya seperti tebal lantai rumah di belakang. Cor 50 juta. Kalau 5 juta, inilah genteng. Juta tebal. 500.000 terpal. Kalau 5.000 koran. Tribun. 10.000 koran 2 lapis. Oleh sebab itu kalau kita mau dapat naungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah. Makanya di akhir acara majelis ini akan ada pengumpulan dana, tapi bukan untuk Yayasan Tasnim, bukan untuk pondok Al-Quran, bukan untuk pondok tahfiz, bukan untuk pesantren dakwah, tapi justru akan diserahkan ke Palestina. Itu tanda kepedulian kita ke Palestina. Anak kita tadi tidak ingat Palestina. Dia tidak ingat sama sekali Palestina. Malah yang ada di kepalanya adalah Israel. Bagaimana menghabisi tentara Israel. Allahu Akbar. Anak-anak yang lain sebesar beliau ingatnya siapa? Spiderman, Wonder Woman, Batman. Tapi dia justru ingatnya Israel. Kenapa? Karena dia diajarkan membaca Al-Quran. Satu surat khusus, 114 surat, satu surat. Surat Bani Israel yang selalu dibaca sebelum surat Al-Kahfi. Malam Jumat baca surat Al-Kahfi, malam yang lain baca surat lain. Di antaranya adalah satu Bani Israel, anak-anak Israel yang sedang menjajah saudara di Palestina. Banyak anak-anak mahasiswa sudah duduk di perguruan tinggi tidak tahu cerita itu, tapi anak kita tahu, malah mereka berjihad, semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena guru mendidik mereka dengan pendidikan yang luar biasa. Saya berpikir kalau anak saya besar, tentu ingin seperti Ananda kita tadi. Tapi bukan dia hanya sekedar pandai ceramah, fisika juga belajar, kimia juga belajar, matematika juga belajar, bahasa Inggris juga belajar, bahkan berpantun pun dia pandai, bersair, luar biasa. Burung, segala burung dia sebutnya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau dalam politik umat Islam pernah kalah di mana? Di Turki sana. Dalam masalah ekonomi umat Islam pernah kalah, tapi dalam masalah pendidikan jangan pernah kalah. Karena ketika kalah dalam pendidikan, maka hancurlah generasi kita di masa akan datang. Kalau mau melihat Jogja tahun 2038, sekarang 2018, 10 tahun lagi 2028, 10 tahun lagi 2038, maka lihatlah anak-anak muda kita hari ini. Anak-anak kita hari ini, Rafa yang mungkin umurnya 12 tahun, tambah 20 tahun lagi 32 tahun, maka mereka ini akan berumur 25, 30, 32, usia produktif. Mereka akan menjadi pemimpin. Insya Allah mereka-mereka inilah yang akan nanti memimpin negeri ini, memimpin Yogyakarta, memimpin negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Dengan syarat kita membentuk mereka dari sekarang. Pepatah orang Melayu mengatakan, kalau hendak membentuk buluh, buluh itu bambu. Bambu bisa dibentuk, dibuat melingkar, melengkung, bisa dibuat untuk sebagai jambangan, bisa dibuat untuk sebagai ucapan selamat datang. Kapan? Pada saat dia masih rebung, masih putih, masih mudah membentuknya, dikasih kawat. Tapi kalau sudah dia keras, na'udzubillah, maka kita didiklah mereka ini. Jangan lupa doa. Ibu-ibu doa tiap malam tak pernah berhenti. Ya Allah, jauhkan anakku dari zina, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari pergaulan bebas. Bimbing hatinya ya Allah, berikan ridha, taufik, hidayahmu ya Allah. Bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya bertawassul kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi suratil Fatihah. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Tidak ada ikhtilaf antara ulama tentang bolehnya bertawassul dengan amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Membaca Al-Fatihah salah satu tawassul, membaca surat Yasin salah satu tawassul, membaca sekhatam Quran salah satu tawassul kepada Allah dengan amal soleh. Oleh sebab itu baik perbuatan ini. Ya Allah,
berkat aku sudah menyekolahkan 10 anak yatim menjadi penghafal Quran, aku bertawassul kepadamu dengan doaku ini, dengan amalku ini, supaya engkau ijabah doaku, selamatkan anak aku dari perbuatan narkoba, selamatkan daripada pesta seks, selamatkan daripada zina, selamatkan daripada pergaulan bebas. Karena tak dapat kita pungkiri, tiap hari kita dengar di radio, kita baca di berita, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Apa yang terjadi saat ini? Macam-macam, dunia makin kacau balau. Satu-satunya yang bisa merubah ini tidak lain tidak bukan adalah pendidikan. Oleh sebab itu kehadiran kita siang ini merupakan support yang luar biasa. Saya tidak pernah terlintas di pikiran akan memberikan tanda tangan di batu begini. Tanda tangan di kertas biasa. Ustaz tolong tanda tangan buku 99 tanya jawab sholat, tanda tangan buku 37 masalah populer, tanda tangan buku 30 fatwa seputar Ramadan, tanda tangan buku 33 tanya jawab seputar akikah, kurban. Oke. Tapi hari ini Masya Allah, dengan rahmat Allah SWT, Sekolah Tahfiz Plus Khairul Ummah Sleman 22 Februari 2018 diresmikan pada tanggal 6 Jumadil Akhir 1439 oleh Ustadz Abdul Somad LCMA. Selesai tanda tangan dan akan ditempel di dinding. Ditempel di dinding, tertulis 2018, 2028, 2038. Ditempel di dinding di masjid terbesar di Yogyakarta, insya Allah. Amin. Dan mereka akan datang, para alumni-alumni datang dan mereka melihat, ini siapa nih? Ustadz Abdul Somad yang waktu kita kecil dulu, waktu itu rapat ceramah. Iya. Ustadz di mana sekarang? Sudah mati, dia makan cacing tangan. Tapi pahalanya tetap mengalir. Ketika ditanya oleh malaikat, hai Abdul Somad, ada kau nyumbang tanah di sana? Tak ada ya Allah. Ada kau nyumbang satu lokal di sana? Tidak ada ya Allah. Ada kau nyumbang satu rumah? Tidak ada ya Allah. Apa yang kau lakukan? Aku pas hari itu tanda tangan aja ya Allah. Kata Allah, oke lah, masuk ke surga. Amin. Yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah mengecilkan perbuatan baik. La tahqiranna minal ma'ruf. Jangan kau kecilkan perbuatan baik syai'ah, walaupun kecil. Jangan pernah menyepelekan. Oleh sebab itu maka apa yang bisa kita lakukan, kita berikan. Saya Ustaz Somad bisa memberikan satu sak semen. Oke, berikan satu sak semen. Saya nggak bisa ngasih satu sak semen Ustaz terus, tapi saya ikut ngecor gotong royong. Mantap. Jangan nggak bisa ngasih semen, nggak bisa ngecor, ngomong dari jauh. Apa tuh pesantren? Teroris. Nah, ini orang nyonya di semen sekalian deh. Ini jadi patung deh. Pondok pesantren inilah benteng terakhir. Dulu ketika Belanda datang, yang menghabisi Belanda siapa? Pondok pesantren Mbah Hasim Asy'ari di Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Pondok pesantren kita. Mereka yang dikejar-kejar. Pergi Belanda, datang Jepang juga menghabisi para ulama. Habis Jepang, datang PKI juga menghabisi para ulama. Kenapa ulama yang dihabisi? Ulama adalah magnet. Dia akan menarik batu-batu kecil. Dia akan menarik butiran-butiran besi kecil yang ada di persekitarannya, sehingga orang beramai-ramai. Maka mereka, menurut pahaman mereka, ini harus dihabisi karena pemersatu titik mereka adalah ulama. Oleh sebab itu ulama harus dihabisi, diracun, dibunuh, ditangkap, dicongkel matanya, digantung, disakiti, bagai macam-macam, diintimidasi, dikriminalisasi. Tapi insya Allah Yogyakarta tidak akan kehilangan ulama, akan lahir para hafizah Al-Quran dari At-Tasnim ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu support kita luar biasa. Saya yakin dan percaya bapak-bapak, ibu-ibu kalau dibuat penggalangan dana untuk pesantren, dia tidak akan mau. Dia takut riya, dia takut sum'ah, dia takut rusak amalnya. Maka dia diam-diam saja. Ustaz, saya nggak mau orang lain tahu, tolong kirim nomor rekeningnya, tapi jangan sebut-sebut nama saya. Iyalah, insya Allah nanti kalau sudah ini balas ya. Ya, alhamdulillah jam 4 sore masuk. Berapa? 25.000. Kecilkah itu di hadapan Allah? Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. 25.000 dapat satu keramik. Tapi karena keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan. Untuk apa besar kalau nggak ikhlas? Mendingan sedikit tapi ikhlas. Bukan. Yang afdal itu banyak dan ikhlas. Itu yang paling bagus. Bagaimana mungkin dia ikhlas, Pak Ustaz? Namanya disebut. Yang penting itu kita jaga kebersihan, ketulusan hati, jangan sampai dirusak oleh campuran yang lain. Kalaupun dia bercampur,
campurannya hanya satu, yaitu tasnim, campuran kenikmatan. Sehingga tasnim yang ada dibuat di dunia, tasnim yang dibuat di Yogyakarta, tasnim itu juga nanti akan diminum di dalam surga Jannatul Naim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ceramah di lapangan ini agak kurang khusyuk. Kenapa? Kalau di masjid itu kan suasananya, ini ceramah pas berhadapan dengan basket. Tapi anak-anak kita memang harus dididik kuat, fisiknya harus kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minul dha'if, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu anak-anak kita fisiknya juga mesti kuat. Olahraganya mantap. Yang jelas ini basket yang nampak lagi. Panjat pinang tak ada, pisangnya ada tak pula bisa dipanjat. Yang jelas baik-baik semua. Pemanah perlu, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita olahraga sunnah dari Yogyakarta sudah mentajak. Memanah, buatkan pemanah, buatkan di sini di dinding nih. Oh, ramai-ramai. Mereka akan memanah. Cuman dipesankan mereka jangan guru dipanah. Nah, sekarang sedang musimnya murid melawan guru. Kenapa murid melawan guru? Karena orang tua mensupport. Anak mengadu pulang ke rumah, orang tua ikut marah. Beda dengan zaman saya dulu. Saya dulu kalau ngadu sama mak saya, mak, tadi aku dipukul guru ngaji pakai rotan di belah 4. Apa kata dia? Mau aku tambah lagi? Saya tidak sanggup mendidik anak saya, Pak Ustadz. Maka anak saya ini saya serahkan ke sekolah. Bapak guru, ibu guru, engkau adalah temanku. You are my partner. Tolong didik anakku ini. Begitu semestinya. Mereka adalah orang yang nolong kita. Bukan kita mau mata-matai mereka. Pulang nanya, anak, kamu diapain tadi? Ada di jewer nggak? Ada mah. Kuat nggak? Nggak kuat. Bilang kuat ya. Ini akhirnya orang tua menyesatkan anak. Betul kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah bukan kertas kain putih yang belum ternoda. Makna fitrah, fitratul Islam. Anak-anak itu lahir sudah dalam keadaan Islam. Sebelum masuk ke rahim ibu dia sudah Islam. Sebelum lahir ke dunia dia sudah Islam. Kapan dia bersyahadat? Dulu ketika berada di alam roh, alam arwah. Hadir seperti hadirnya kita pada siang hari ini. Semuanya hadir. Saat itu Allah bertanya dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku Rabb kamu? Waktu itu semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Maka itulah persaksian yang pertama. Tapi kemudian setelah masuk ke alam rahim lupa, setelah lahir ke dunia lupa, lawan di masa kanak-kanak lupa, masuk ke masa remaja lupa, diingatkan dia kembali. Kapan itu diingatkan? Majelis ilmu. Alhamdulillah saya banyak bicara tadi dengan Ustadz Ransi, Ustadz Abang Zul. Maka beliau mereka mengatakan dunia dakwah, masya Allah. Saya sudah mengajar di sini sejak tahun 2009 Ustadz. Ini dakwah luar biasa. Ustadz Ransi mengatakan ini pengajian berkisar antara 700 orang sampai 900 orang. Ini masya Allah. Maka insya Allah ke depan dakwah. Tapi kita tidak bisa mengisi sendiri. Karena kita juga manusia akan mengalami kelemahan. Mesti ada kaderisasi, kader. Ini yang masih belum lagi banyak dilakukan orang. Tapi tokoh akan hilang. Meninggal Buya Hamka tak tergantikan. Meninggal Ustadz Zainuddin MZ tak tergantikan. Meninggal UJ tak tergantikan. Tapi kalau kader-kader kita ini ke depan, insya Allah ceramahnya mantap, hafal Quran, jihadnya luar biasa, ingat dia kepada Palestina, akan muncul anak-anak kita seperti Rafa dari Yogyakarta ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, sekeluarga hingga ke surga. Kalau masuk surga nggak boleh minta sendiri-sendiri. Ada seorang Arab Badui doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, ente kalau doa nggak boleh kapling begitu, harus ramai-ramai. Makanya minta sama ramai. Allahumma inna, kami, bukan ana, bukan saya. Tapi yang dibawa itu adalah kekamiannya, kekitaannya. Begitu juga dengan ini, sekeluarga, anak laki-laki, anak perempuan, nggak pernah bersama. Di kelas pisah, di jalan pisah, di pengajian pisah. Makanya ada tulisan di belakang, khusus akhwat, berjilbab semua,
Kok ada yang nggak berjilbab? Rupanya laki-laki. Yang di depan ini pula khusus ikhwan. Ada akhwat, ada ikhwan. Campur-campur dikit, tasnim campuran. Ada akhwat, ada ikhwan. Ketika ikhwan tadi ingin menikahi akhwat, akhwat pun menerima ikhwan, maka memang itulah sunnatullah. Adam menikah dengan Hawa, Muhammad menikah dengan Khadijah. Karena memang Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tak pernah Allah menciptakan Adam dan Asep. LGBT. Na'udzubillah. Maka anak-anak kita ini dipisah. Ini laki-laki, ini perempuan. Karena orang yang terlalu sering dengan perempuan, hilang seleranya melihat perempuan. Orang yang selalu sering dengan makanan, sahabat-sahabat kita yang kerja di rumah makan, malah dia waktu pas makan ingin cari ikan asin. Makan gulai nggak mau, rendang nggak mau, gudeg nggak mau, sayur nggak mau. Kenapa? Terlalu sering lihat makanan. Begitu juga dengan laki-laki ini. Setiap hari ngeliat perempuan. Lihatlah desainer, artis-artis, banyak yang tidak lagi berselera melihat perempuan. Akhirnya sama laki-laki. Na'udzubillah. Begitulah anak-anak kita ini dijaga. Jangan sampai dia bersatu dengan perempuan, tapi dia tetap berkawan dan bersahabat. Tapi di lokal dia dipisahkan. Belajar untuk tidak ikhtilat, campur aduk. Di majelis pengajian kita pun juga begitu. Laki-laki, perempuan. Adapun pagar ini sampai saya belum paham fungsi pagarnya. Karena yang di luar pun dicampur laki-laki, perempuan, dan perempuan. Apakah ini wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas semuanya kita semua insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam pagar mau di luar pagar, yang di bawah tenda mau di asal jangan di atas tendanya. Insyaallah semuanya mendapatkan rahmat. Kenapa begitu? Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. 3 yang kita lakukan: kumpul, baca, kaji. Maka turun 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyad bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Yang keempat yang paling kita inginkan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai malaikat, nanti habis asar, malaikat selesai melapor kepada Allah. Allah tanya kepada para malaikat. Allah tanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Lalu kenapa Allah bertanya? Allah tanya karena Allah ngasih tahu kepada yang tak tahu dan yang tak mau tahu. Allah mau kasih tahu dulu. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi hari ini apa yang terjadi? Hai malaikat, tadi menjelang asar, apa yang kau lihat mereka lakukan? Mereka berkumpul ya Allah. Di mana mereka berkumpul? Di tanah lapang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengkaji ayatmu, mengkaji hadismu. Dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan itu insya Allah. Tapi ada juga yang berkumpul ramai, turun hujan lokal. Ada juga orang yang berkumpul ramai. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengejar sesuatu ya Allah. Setelah itu, setelah dapat diberikannya kepada orang lain. Apa itu? Main bola. Kejar, udah dapat, kasih orang lain. Kejar, sudah dapat, kasih pada orang lain. Oleh sebab itu maka dalam permainan ini juga ada pelajaran. Apa maknanya? Tidak egois. Setelah dapat, kita kasih. Karena kita adalah sebuah tim. Ada kipernya, ada strikernya, ada backnya. Ini tugas, nggak boleh kita ejek dia. Ente ngapain dari tadi nggak mau lari ke tengah? Gak gawang aja. Ini memang tugas saya. Masa saya harus ke sana? Tapi juga yang sana tetap berjaga-jaga. Maka kita sudah bagi-bagi tugas masing-masing. Kita nggak boleh ejek. Apa kamu nih baca Quran aja? Dia memang membacakan Al-Quran tuh anak-anak kita. 30 juz akan dia tanam di kepala anak kita. Yang menuai hasilnya kita. Yang akan mendapatkan nikmatnya kita. Bayangkan anak bapak ibu kalau hafal Quran 30 juz, satu hari dia mesti ulang 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali, mengalir pahalanya. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Kalau anak kandung yang baca dengan orang lain beda. Kalau orang lain yang baca, dia mesti sebut, ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk almarhum. Tapi kalau anak kandung nggak perlu. Kalau saya punya anak, ibu punya anak, bapak punya anak, dia ulang 1 hari 2 juz, maka otomatis sampai. Itu pula bedanya orang hafal Quran dengan tidak hafal Quran. Perempuan menurut mazhab Syafi'i, kalau dia sedang dalam keadaan halangan, maaf haid, dia nggak boleh baca Quran. Tapi kalau dalam mazhab Maliki boleh dia baca Quran an zahri qalbin, dalam hati.
Karena kalau tidak dia ulang hafalannya akan hilang. Perempuan haid 7 hari, hilang hafalannya 14 juz. Karena tidak dia ulang 1 hari 2 juz, maka boleh dia mengulang di dalam hati. Bagaimana caranya? Dia duduk, diam saja. Dia ulang dalam hati. Maka nanti kalau ibu bapak lihat ada perempuan diam aja, itu sedang ulang hafalan. Kalau dia hafal Quran. Begitulah kemuliaan perempuan yang hafal Quran. Dan nanti di akhirat ada yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti orang yatakhabbatu syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan setan, kesambet. Bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan, kesambet. Kenapa? Yakuluna riba, karena mereka makan riba. Tapi ini aneh, bangkit dari kubur, dia panjang ke sebelah kanan malaikat, dia lihat sebelah kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Dia pun heran, kenapa aku bangkit bersama malaikat? Nabi bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, hafal Al-Quran, alim bidang Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit di akhirat bersama para malaikat. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk dari golongan itu, insyaallah. Bahwa kita tidak pandai baca Quran, bahwa kita dulu jahil bodoh, bahwa kita dulu jahiliyah, sekarang kita sudah hijrah, kita lawan, kita balaskan masa lalu kita yang hitam itu. Saya ini orangnya nakal dulu Pak Ustaz, saya ini preman Pak Ustaz, saya ini peminum khamar Pak Ustaz, tapi saya balaskan dendam saya, anak saya mesti hafal Quran. Begitu. Karena ada juga sebagian orang tua, saya ini goblok Pak Ustaz, saya ini jahil Pak Ustaz, maka anak saya mesti lebih jahil daripada saya. Ma'udzubillah, surat tilang sudah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau anak kami hafal Quran, dia bangkit nanti di padang mahsyar bersama para malaikat bersama dia kiri dan kanan. Lalu kami nanti gimana Pak Ustaz? Ada orang tua yang dibangkitkan dari kubur, di atas kepalanya tajun minan nur, ada mahkota dari cahaya. Yang lain gak ada dapat, dia aja mahkota dari cahaya. Ini siapa? Inilah orang yang anaknya orang yang alim, amil, hafiz dalam bidang Al-Quran. Walaupun kita tak hafal Quran, insya Allah kita bangkit di kubur, bangkit menghadap Allah dalam keadaan kepala kita bermahkota dari cahaya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu anak-anak ini kita mulai. Tadi sebelum kemari di kamar ruang istirahat saya buka HP, ada yang kirim video gambar apa, anak kecil umur 3 tahun sambil makan mie goreng, makan kita tunjuk apa nih, surat At-Takwir, surat An-Naba, surat ini bisa dia tahu nama surat, padahal belum bisa baca, tapi dia tahu nama surat. Kenapa? Karena orang tua setiap hari menunjukkan ini surat An-Naba, belum bisa baca, hanya sekedar menunjuk ini surat An-Naba, ini surat At-Takwir, ini surat Al-Lahab, ini surat. Pernahkah kita menunjukkan itu kepada anak-anak kita? Semua akan ditanya. Kalau nggak sanggup, maka kita yang berbuat sendiri. Kalau sanggup, kalau nggak sanggup, kita serahkan ke lembaga. Alhamdulillah, ada orang yang punya kelapangan rezeki, melimpah ruah, lalu kemudian mendirikan lembaga ini. Kita tinggal support saja, masukkan anak-anak kita punya kemampuan, kita bantu, dan kita datang ke pengajian karena dia tidak terbatas dengan tembok pondok pesantren. Itulah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan judul, kita semuanya sekeluarga hingga semuanya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tadi dimaklumkan lebih kurang 1 jam tausiah, setengah jam menjawab beberapa pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang tidak bisa akan saya bawa pulang ke Pekanbaru, akan saya carikan jawabannya insyaallah. Adapun kotak-kotak itu untuk bantuan Palestina, tolong kotaknya diisi, namun sebelum diisi dihitung dulu berapa kotak yang disebar, sesuai yang disebar dan sesuai yang pulang. Kalau terlihat kotak sudah agak-agak mulai keluar dekat pagar, supaya ditarik oleh tim. Bukan saya nuduh maling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz Abdul Samad. Takbir. Alhamdulillah, barakallah. Semoga ilmu yang Allah turunkan dengan melalui Ustaz Abdul Samad dapat kita terima, kita pahami, kita resapi, dan insya Allah kemudian bisa kita amalkan. Allahumma. Baik jamaah hadirin rahimakumullah, tiba waktunya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan insya Allah terima kasih atas kajian. Kembali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian,
dan kita ucapkan terima kasih kembali ya kepada beliau Bapak Nanang dan Ibu Ana selaku pemilik pesantren dan rumah warna yang telah memfasilitasi acara ini bisa berjalan sampai saat ini. Juga dari sahabat-sahabat teman-teman Halaqah Jos ya, kami ucapkan terima kasih selaku panitia ya, dan tim rumah warna ya, yang terlibat di dalamnya untuk menjalankan acara ini. Baik, untuk selanjutnya kepada beliau Ustadz Abdul Somad LCMA untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tokoh-tokoh penemu pengembang teknologi zaman dulu adalah Muslim. Misalnya matematik Al-Jabr, kedokteran Avicenna. Mohon saran Ustadz bagaimana agar iptek dapat kembali dikuasai dan dikembangkan lagi oleh umat Islam, terutama pada saat ini dalam persaingan global yang semakin terbuka. Ada dokter hebat ilmu kedokteran tapi nggak pandai baca Quran. Satu lagi hebat baca Quran tapi nggak paham kedokteran. Dua-duanya masih baik. Yang lebih parah udah nggak dokter, nggak bisa baca Quran. Tapi yang paling baik adalah dokter yang pandai baca Quran, ngerti, sehingga dia yang menjelaskan nanti. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Tsumma nabtalihi, kami uji, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan bayi itu bisa mendengar dan bisa melihat. Dia bisa menjelaskan laki-laki itu tercipta dari sel ovum, sel telur, bersatu dalam rahim, dijadikan Allah pendengaran. Maka dia pun mengajarkan ibu-ibu kalau sedang hamil banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak salawatan, banyak-banyak zikir, karena anak di dalam sudah mendengarkan apa yang ibu baca. Sehingga kalau dokter yang ngomong, ibu-ibu yang hamil jadi yakin. Siapa yang ngomong tadi kultum? Dokter. Dokternya siapa? Hafal Quran. Maka salah satu cita-cita Tasnim adalah lahirlah kawan-kawan Rafa yang hafal Quran sesuai bakatnya. Kalau bakatnya ke agama, kirim dia ke Mesir, nanti ke Madinah, ke Makkah, Ummul Qura, ke Suriah, Damaskus, negeri Syam. Kalau dia tidak tertarik jadi ustaz, dia maunya jadi medis, kirim dia ke fakultas kedokteran. Salah satu usaha yang dilakukan Universitas Indonesia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bagi yang hafal Quran diberikan beasiswa full penuh, bahkan ada bonus tambahan. Nah, itu salah satu memotivasi. Jadi jangan bayangkan, untuk apa anak saya hafal Quran? Paling-paling jadi imam sholat tarawih. Bukan itu maknanya. Akan lahir doktor hafal Quran, akan lahir insinyur hafal Quran, akan lahir pengacara hafal Quran. Kalau pilotnya hafal Quran, tentu musiknya udah nggak ada musik-musik. Kita naik di pesawat, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Pokoknya pilotnya hafal Quran. Sekarang enggak, lagu barat dia nggak paham, kita pun nggak paham. Semuanya dulu. Insya Allah apa yang disampaikan Ustaz Somad bukan mimpi. Orang yang tidak pernah bermimpi, dia akan tidak pernah menemukan mimpi menjadi kenyataan. Semua mimpi kita ini akan terwujud 20 tahun lagi. Alumni Tasnim tahfiz Quran akan menjadi pemimpin-pemimpin, akan menjadi para sarjana-sarjana, akan menjadi pengacara, lembaga bantuan hukum hafal Quran, anggota legislatif hafal Quran, bupati hafal Quran. Apa kata Nanda kita tadi? Bapak ibu tidak usah pikirkan karena ini berat, biarkan kami saya yang melaksanakannya. Masya Allah, mereka menganggap kita nggak sanggup. Bangga kita, anak-anak kita merasa mereka lebih sanggup dari kita. Saya mau tanya Ustaz, apakah pacaran dalam Islam boleh? Ada tanda senyum. Walaupun tidak melakukan apa-apa. Sebaiknya berapa lama pendekatan menyelami untuk tujuan ke jenjang menikah itu Pak Ustaz? Laki-laki sama perempuan berdua-duaan. La yakhluwanna rajulun ma'amur'atin illa ma'ati mahramin. Berdua. Kamu duduk di ruang tamu ya, papa sama mama ada yang mau dibicarakan. Berzina. Berdua, zina mata, zina mulut, zina hati, zina pikiran. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai. Jadi gimana Pak Ustaz? Ya duduk situ, ibu sama bapak. Laki-laki, perempuan, ibu duduk situ. Jangan ibu pergi. Ngomong laki-lakinya, Bu, kalau ada dua orang tidak mahram, yang ketiga itu setan.
Oleh sebab itu ini mesti dipahami dengan baik. Ada seorang psikolog, tapi dia Islami, bagus, psikolog Islam, psikolog Muslim. Apa kata dia? Ngomong di radio, saya dengar, pacaran tuh bullshit, omong kosong. Berapa banyak artis-artis lebih lama pacaran daripada nikah? Pacaran 5 tahun, nikah 5 bulan. Bohong aja itu semua. Nabi Musa dengan istrinya ketemu cuman berapa hari, nggak sampai sekian hari, tapi sudah tahu perempuan itu bahwa ini orangnya amanah. Inna khayra man istarja'tal qawiyul amin. Oh ayah, orang yang paling layak kau jadikan pekerjamu adalah orang yang qawiyun, kuat, aminun, orangnya amanah. Apa kata Syuaib? Mana orangnya? Inilah dia orang yang kuat dan amanah. Kau sudah lama kenal sama dia? Tidak, baru tadi dari sumur ke rumah. Perjalanan dari sumur ke rumah dia sudah tahu ini orang kuat. Dari mana kau tahu dia kuat? Tadi kami mau ambil air, sumur itu tertutup batu besar, bergelinding dari atas bukit. 30 orang menggeser tidak bisa, tapi Musa sendirian bisa. Akhirnya ketika itu dia panggil kami dari belakang. Ladies first. Di situ aku tahu dia kuat. Bagus. Dari mana kau tahu dia jujur dan amanah? Selesai kami dapat air, lalu kami pun berjalan. Aku di depan, Musa di belakang. Ketika aku berjalan di depan, datang angin bertiup kencang. Tiba-tiba lekuk tubuhku kelihatan dari belakang. Musa berkata, kau ke belakang, aku yang ke depan. Aku tahu dia amanah. Begitu perempuan zaman dulu, bertiup angin baru nampak lekuk tubuhnya. Yang sekarang nggak ada angin pun nampak. Jadi nggak perlu lama-lama mau kenal orang itu baik atau tidak. Nah, nanti ibu-ibu yang punya anak gadis, kasih tahu anaknya, kalau kau mau menguji calon mantuku, bawalah dia ke sumur yang ditimpa batu besar. Di situ kau jalan, ada angin kencang. Kalau dia di depan, kau ke belakang, insya Allah itulah calon mantu. Ustadz Somad, ini anak saya dokter lah Ustadz, gadis belum menikah. Alhamdulillah. Saya mau cari mantu yang sholat, Pak Ustadz. Gimana caranya Pak Ustadz? Ajak ketemuan calon mantu itu jam 12 siang hari Jumat. Mas, bisa ketemu hari Jumat jam 12? Kalau dia datang, gak usah terima. Berarti dia gak sholat Jumat. Akhirnya apa kata calon mantunya? Mohon maaf Adinda, aku bisa datang jam 2 setelah sholat Jumat. Oh, tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Jangan pacaran-pacaran. Laki-laki kalian adalah durian. Perempuan kalian adalah timun. Timun berteman dengan durian gak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Oleh sebab itu jangan sampai kalian rugi. Na'udzubillah. Pacaran masuk angin. Yang muntah-muntah siapa? Perempuan. Yang melahirkan siapa? Perempuan. Yang menyusukan anak siapa? Perempuan. Laki-laki mana? Carinya yang lain. Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang dari LGBT memberikan ceramah karena dia sudah hijrah, terutama dengan jamaah yang belum tahu ustadznya LGBT? Jika sudah tahu, lahir kita mendengar ceramahnya. Orang yang sudah hijrah itu istilah keren kita sekarang. Istilah agamanya taubat. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Pembebasan Makkah tahun 8 hijrah, tidak ada lagi hijrah. Maksudnya hijrah terempat nggak ada. Yang dimaksud hijrah ini adalah hijrah dari zina kepada afaf, menjaga diri. Hijrah dari LGBT kepada laki-laki perempuan yang normal. Itu maksudnya. Bahwa dia pernah punya masa lalu ya. Apakah LGBT bisa disembuhkan? Bisa. Artis Malaysia umur 25 tahun pernah menjadi perempuan, balik lagi ke laki-laki. Bisa. Oleh sebab itu saya bilang nggak bisa. Dia mantan narkoba, bagus. Justru dia yang akan menjadi duta narkoba karena dia pernah mengalami sakau, dia pernah mengalami sakitnya, maka baik sekali. Begitu juga dengan mantan LGBT, bagus, dia sudah tobat, lalu dia bercerita bagaimana prosesnya dia bisa tobat, bagaimana jihad dia. Ini amat sangat baik. Nah, yang sudah tobat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang sudah tobat seperti tak ada dosa sama sekali. Jangan kita ungkit-ungkit lagi masa lalunya. Siapa yang tak pernah punya masa lalu? Sedangkan Nabi Adam aja berdosa. Nabi Adam kata Allah, jangan kau dekati pohon kuldi ini. Lalu Adam bukan mendekati, malah mau makan buahnya. Tapi akhirnya dia sadar dan tobat. Dia berdoa. Doanya kita baca pagi, petang, siang dan malam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Imam mantan preman bertatu,
Tatunya bukan 1-2, dari pergelangan tangan sampai ke leher. Selesai sholat, makmum masih congkel masa lalunya. Kayaknya sholat kita nggak sah nih, masa imamnya pakai tatu? Akhirnya bangkit premannya lagi, ditinjunya makmum mati. Dia sudah tobat, jangan congkel-congkel lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat sunat ba'diyah? Ternyata ada seorang yang mengikuti kita sebagai makmum untuk sholat fardu di belakang. Usolli sunnat az-zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masjid tepi jalan musafir. Sedang sholat sunat ba'diyah, datang orang dari belakang, dia tepuk bahu kita. Apakah perlu kita kasih tahu jangan ikut saya? Kuatkan saja takbirmu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau enggak kau kuatkan takbir, gimana dia mau bangkit dari sujud? Tak mungkin dia ngintip muka. Kuatkan saja takbirnya. Apakah sah solat berjamaah? Sah menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki enggak. Saya di Maroko nggak pernah melihat orang tepuk-tepuk bahu, karena dalam mazhab Maliki mesti satu paket antara imam dengan makmum. Kalau mazhab Syafi'i tidak, imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sah. Mana dalilnya? Sekarang kan sedang keren nih, mana dalilnya? Mana dalilnya? Padahal kita cerita pun dia tak paham. Mana dalilnya? Nabi sholat di masjid dengan Muaz bin Jabal dengan Nabi sholat. Selesai sholat, pulang. Nabi pulang ke rumah, Muaz duduk di masjid. Gak berapa lama datang orang kampung Muaz. Muaz, ya, kamu kan sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, ya. Kami ingin jadi makmum. Sholat sekali lagi Muaz. Muaz sholat. Jadi sholat isya itu boleh 2 kali, sholat zuhur boleh 2 kali. Sholat yang pertama menggugurkan fardu, sholat yang kedua mencari fadilah, sunnah. Saat Muaz jadi imam sholat yang kedua, itu sholatnya wajib apa sunat? Sunat. Makmumnya sholat wajib. Itulah dalil boleh sholat sunat, makmumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Dalil kedua, Nabi memimpin sholat khauf. Nabi di depan, makmum 2 baris. Baris pertama jadi makmum, baris kedua memegang tombak dengan anak panah, jaga-jaga, mana tahu ada musuh datang. Selesai sholat, yang saf pertama mundur ke belakang jadi penjaga, yang saf kedua maju ke depan. Sholatnya 2 kali. Sholat yang pertama Nabi imamnya, sholat yang kedua Nabi juga imamnya. Sholat yang kedua itu imamnya Nabi, tapi statusnya sudah sunat. Makmumnya wajib, karena makmumnya 2 baris. Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa imam sholat sunat, makmum sholat wajib, sah. Bila ada orang yang mengatakan tidak sah, dia tidak ikut mazhab Syafi'i. Hukum minta ruqyah. Ada orang takut minta ruqyah karena katanya kalau dia minta ruqyah nanti tidak termasuk 70.000 umat yang bebas daripada hisab. Bukan itu maknanya. Karena makna minta ruqyah itu ada 3. Pertama, dia meyakini ruqyah itu yang menyembuhkan dia, itu yang nggak boleh. Yang kedua, dia meyakini orang yang meruqyah itu yang menyembuhkan, dia nggak boleh. Maka andainya saya meruqyah, saya mesti katakan kamu sembuh bukan karena saya, tapi karena Allah. Yang ketiga, ruqyah syirkiyah. Ruqyah ada 2, satu ruqyah syar'iyah sesuai tuntunan syar'i, ada ruqyah syirkiyah mengandung unsur syirik. Casingnya ruqyah, isinya dukun, ruduk namanya, ruqyah dukuniyah. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini kalau selamat dari yang 3, tidak meyakini ruqyah menyembuhkan, bukan orang yang meruqyah, dan bukan ruqyah syirkiyah, minta ruqyah boleh, dibenarkan. Terasa sakit, berobat ke medis, tak ada perubahan, minta ruqyah, dibacakan. Ada sahabat istrinya tidak hamil selama 7 tahun. Setelah dibacakan ayat-ayat ruqyah, hamil. Kenapa? Rupanya jin menghalangi pertemuan sperma dengan sel ovum. Pas sudah mau ketemu, dipisah sama dia. Ketemu, akhirnya setelah diruqyah dibacakan, kabur jinnya, hamil bisa. Malah Doremi, lahir anak Doremi Pasolas itu. Lalu kemudian ada juga, ini yang cerita sahabat saya, ketua ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Apa kata dia? Bencong. Ketika diruqyah ternyata yang masuk jin LGBT. Setelah diruqyah sembuh, sehat. Diganggu sama jin, apa? Setelah diruqyah sehat, apa? Keluar jin bencong. Jadi nanti dibuatkan ruqyah masal, kumpulkan semua LGBT ruqyah rame-rame. Insya Allah sehat mereka semua.
Apa maksud hadis menyatakan andai dunia itu sama seperti sayap nyamuk di sisi Allah, maka pastilah ia tidak akan memberikan sebagiannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Dunia ini lebih hina daripada sayap nyamuk. Nyamuk aja hina. Innallaha la yastahi. Orang dulu ngejek, ngapain Allah nyiptakan nyamuk? Ngapain Allah nyiptakan nyamuk? Dibantah Allah. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sekecil nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Alhamdulillah, gara-gara nyamuk lah ada pengusaha kaya. Pengusaha apa? Obat nyamuk. Apa namanya? Nggak boleh sebut, nanti iklan. Dari mulai oles sampai macam-macam, gara-gara nyamuk. Sampai ada yang elektrik pakai suara saja, ternyata ada suara. Kalau pakai olesan bau, kalau pakai asap bisa kena sakit sesak nafas. Pakai suara saja, dengan suara itu katanya dengan suara elektromagnetik itu nyamuk menjauh. Apa kira-kira bunyi? Nyamuk jangan masuk, nyamuk jangan masuk, nyamuk jangan masuk, nyamuk jangan masuk. Bayangkan orang menemukan itu gara-gara apa? Nyamuk. Andai dunia ini sama seperti sayap nyamuk, insya Allah hina, rendah, kecil, andai hina, maka pastilah tidak akan memberikan sebagiannya kepada orang kafir. Andai sehina itu pun tak layak kepada orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir kafara, menutupi nikmat Allah SWT walaupun hanya seteguk air. Nikmat yang paling rendah seteguk air. Di atas seteguk air, seteguk cappuccino. Di atasnya lagi seteguk susu kuda liar. Di atasnya lagi sesuap nasi. Di atasnya lagi, walaupun seteguk air tak layak diberikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena dia menutupi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu Allah, andai dunia itu sama seperti nyamuk isi Allah, maka pasti dia tidak akan memberikan sebagiannya kepada orang kafir meskipun seteguk air. Lalu kenapa orang kafir yang tidak sholat, tidak beriman, rezekinya melimpah ruah, rumahnya besar, mobilnya besar, padahal dia tidak beribadah? Itulah rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman, semuanya dapat. Yang kafir dapat, yang beriman pun dapat. Tapi ada dua, Rahim, hanya orang beriman saja. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan Ar-Rahim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad LCM Datuk Sri Ulama Sekian Negara. Oh, ini dah update nama baru. Apa diperbolehkan seorang wanita minta syarat mahar kepada laki-laki yang akan menikahinya apabila laki tersebut berniat untuk menikahi wanita yang dicerai tersebut? Oh, panjang sebentar. Apakah boleh seorang wanita minta syarat mahar kepada laki-laki yang akan menikahinya apabila laki-laki tersebut berniat untuk menikah kembali wanita tersebut diceraikannya? Oh, nggak boleh. Mas, nikah dengan aku ya? Iya, tapi kalau kau nikah lagi, ceraikan aku. Nikah bersyarat, syaratnya itu batil. Kenapa? Karena syaratnya itu mengharamkan hal yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak mau dimadu, bukan gitu caranya. Jadi gimana caranya? Mas, nikah dengan aku ya? Iya, tapi kalau kau macam-macam, kau mati ya. Gitu ya. Nah, nanti ternyata setelah itu dia nikah lagi nggak mati, berarti nggak macam-macam. Berarti Allah ridho. Jadi jangan kita ini merasa lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada laki-laki yang tak bisa berpindah ke lain hati. Jenius, super jenius, kalah orang Jerman. Siapa dia? Burhanuddin Yusuf Habibie. Setelah Ainun meninggal dunia, Habibie seperti maaf cakap na'udzubillah, sampai datang psikiater untuk menuliskan, coba bapak tulis bagaimana sejarah. Karena pikiran terus berkata, akhirnya dia menuliskan. Tetap setiap hari Jumat dia ziarah ke makam Ainun. Masya Allah. Saya pun ketika nonton Ainun Habibie hampir saya menangis. Cengeng sekali Ustaz, bukan karena ceritanya, lama betul film itu baru selesai. Oleh sebab itu tidak semua laki-laki itu bawaannya mau bini dua. Ada yang tak bisa berpindah ke lain hati. Sini aja jadi. Saat ini banyak majelis taklim memberi kajian-kajian agama, tapi dengan mudah membid'ahkan dan mengkafirkan sesama Islam. Solusi menghadapi untuk menyikapi orang seperti ini sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Maka Ustaz-Ustaz menyampaikan fikih 4 mazhab.
Ustaz, katanya perbuatan ini bid'ah. Maka Ustaz menjelaskan, masalah ini enggak bid'ah. Menurut imam ini Hanafi bid'ah, menurut ini tidak bid'ah. Ustaz, katanya pakai usolli itu bid'ah. Usolli fardal maghribi salah raka'atin, bid'ah. Memang betul bid'ah, tapi itu menurut mazhab Maliki. Tapi kalau orangnya was-wasah enggak bid'ah, karena untuk menolak was-wasah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i boleh, dianjurkan untuk menguatkan hati. Maka selalu saya anjurkan, ajarkan fikih 4 mazhab. Manhajuna manhajul bayan. Begitu kami diajarkan di Al-Azhar dulu. Guru-guru kami di Al-Azhar tidak mengajarkan satu mazhab. Begini menurut Hanafi, begini menurut Maliki, begini menurut Syafi'i, begini menurut Hambali. Jadi dengan itu kita keluar dari kotak kecil. Jangan sampai kita masuk ke kotak kecil lalu kita merasa sempit, dan kita sempitkan orang lain. Na'udzubillah. Saat ini amalan apa yang bisa dilakukan agar lekas mendapat keturunan? Nikah dulu. Ustaz Somad, saya umur udah 35 belum punya anak. Apa doanya? Kau udah nikah? Belum. Nikah dulu. Udah nikah, berusahalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? 86 tahun. Bapak Ibu bayangkan 86 tahun. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ketika lahir Ismail, umur Ibrahim 86 tahun. Tapi Allah mau tunjukkan, aku kuasa mau ngasih kau anak Ibrahim. Mana contohnya? Istrimu yang sudah divonis mandul, tua, nggak akan mungkin punya anak. Sarah, apa yang terjadi? 13 tahun setelah itu, 13 tahun umur Ismail, lahir Ishak dari rahim perempuan yang sudah divonis semua mandul. Mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah hanya ingin menguji hati Ibrahim, Allah hanya ingin menguji hati Sarah, Allah hanya ingin menguji hati Hajar. Ternyata mereka orang-orang yang lulus dengan ujian Allah. Ustaz Zawad, saya belum punya anak. Sudah berapa lama nikah? 3 tahun. Nabi Ibrahim 86 tahun. Jadi gimana Ustaz? Tunggu 86. Kan begitu maksudnya. Usaha. Ada yang mengatakan harus makan kurma muda. Makan. Di blender katanya, blender, sedot. Makan ini katanya, makan. Doa selama halal. Minum kaput jangan. Sesuatu yang halal-halal. Tawassul, baca surat Yasin. La tuqra'u fi amrin asir. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, Allah memudahkannya. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Malam tahajud, sholat hajat 2 rakaat. Hajatnya ingin punya anak. Usolli sunnatal hajat. Enggak perlu disebut di mulut, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat. Enggak perlu usolli sunnatal hajat, ingin punya anak. Ganteng putih, jangan sampai seperti suami gue ngitam ya Allah. Allahu Akbar. Nah, minta kepada Allah SWT. Sujud terakhir minta, jangan dilapaskan di mulut, dalam hati saja. Ya Allah, tolong aku ya Allah, segeralah aku punya anak ya Allah. Soalnya suami udah ngancam-ngancam nih, katanya kalau enggak juga sampai Desember nih aku buka cabang nih. Habis itu baca Yasin. Selesai baca Yasin, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi surat Yasin. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin ini, maka mudahkanlah rezeki kami untuk mendapatkan anak ya Allah. Batasan aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita sholat tidak memakai mukena, pastinya punggung telapak tangan pasti kelihatan. Apakah itu sudah sah sholatnya Pak Ustadz? Sebagian mazhab mengatakan sah. Di antaranya mazhab Hambali. Makanya orang di Makkah itu coba tengok sholat, tidak ada pakai mukena. Orang yang paling rapi sholatnya orang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan, Singapura. Nah, itu lengkap karena tangannya di dalam. Mukenanya panjang, mukena itu panjang menutupi tangan. Nah, Allahu Akbar, ini yang paling afdal. Tapi orang-orang lain tak, dia pakai celana, Allahu Akbar, nampak tangannya. Kalau menurut mazhab Hambali sah. Tapi saya dalam masalah hukum ketat. Karena kata Imam Ahmad bin Ambal, idza takallamna fil ahkami syaddatna. Kalau kami bicara tentang hukum, kami syadid, kami keras. Maka selalu saya sampaikan, tutup. Kalaupun pakai jilbab panjang. Jangan nanti dia sholat pakai celana jeans sempit.
pakai baju biasa dengan panjang. Pas ditanya kenapa, kata Ustadz Somad, sah kok. Oh jangan itu ya biasa. Bawa mukena, bagus. Apa beda bihumurihinna dengan jalabibihinna? Kain yang menutup kepala namanya khimar, jamaknya khumur. Ibu punya kain pendek terus nutup kepala, jangan dipoto. Banyak saya berikan contoh, dipoto dimasuk ke YouTube. Kain dan foto, kain yang menutup kepala saja itu namanya khimar. Ibu tuh di dalam tuh ada kain tipis nutup kepala namanya khimar. Sedangkan kain yang dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu namanya jalabib. Bentuk tunggalnya jilbab. Pertama pakai khimar dulu di dalam. Khi pakai kha, khimar. Kalau tidak pakai khi, ha, khimar, keledai. Khimar. Pakai kain penutup kepala, setelah itu baru pakai jalabib. Jalabib kain panjang yang menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Abaya, yang tutupnya gini, pegang, tutup. Orang-orang Saudi itu tutup. Nah. Substansinya adalah menutup aurat, menghilangkan bentuk. Kalau pakai kain panjang tapi pasti bentuknya hilang. Sekarang banyak orang menutup tapi bentuknya tak hilang. Seperti kain plastik penutup apel, transparan dan sempit, tapi menjerit paham. Tolong. Itu tidak khimar, tidak jalabib namanya. Pemimpin para syuhada adalah Hamzah, dan seorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya, lalu penguasa itu pun membunuhnya. Jihad yang paling mulia yang benar ditunjukkan kepada penguasa yang zalim. Bagaimana penjelasan hadis ini Pak Ustaz? Mati syahid Hamzah. Kenapa? Hamzah luar biasa. Musilat bihi. Saya baca biografi Hamzah, musilat bihi. Apalah arti musilat bihi? Saya buka kamus Maurid, musilat bihi, mutilation. Telinganya digunting, hidungnya dipotong, ditusuk pakai benang paku, dijadikan mereka liontin buah rantai. Bajunya disobek, jantungnya dibelah, dikunyah oleh hindun hidup ini. Itu Hamzah. Maka siapa yang paling hebat? Hamzah. Siapa lagi? Seorang yang berani menghadap pemimpin yang zalim dan dia berkata, Pak, Bapak zalim, Pak, adillah kepada Allah. Oh, ini Ustaz Somad berani? Enggak, saya tak berani. Tak gitu aja sudah dibully. Apalagi kalau gitu, sindir-sindir sikit aja udah kena. Jihad yang paling mulia ucapan qaulul haq inda sultanin jair, mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Pak, Bapak zalim, jadi takut pada Allah. Saya pernah mendengar bahwa khilafah sebagai tajul furud, maksudnya bagaimana ya Pak Ustaz? Taj mahkota, furud wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, tapi ada mahkotanya. Pakai baju wajib, pakai celana wajib, tapi ada mahkotanya. Kenapa kepemimpinan Islam, politik Islam disebut sebagai mahkota? Kita bisa sholat karena politik Islam. Andai pemimpin kita tidak Islam, nggak mungkin saya bisa ceramah sekarang. Makanya dulu di India nggak bisa tabligh akbar seperti ini. Orang di India harus dari rumah ke rumah. Makanya jamaah tabligh Maulana Ilyas Zakaria Kadahlawi dari rumah ke rumah. Kalau tabligh akbar begini datang Sanjaidud Amitabh Bachchan, ngamuk semua, nggak boleh. Makanya politik Islam disebut sebagai tajul furud, mahkota dari kewajiban adalah menegakkan politik Islam. 2018-2019 gunakan suara untuk memilih pemimpin yang paling islami. Ada calon 3, mana yang paling islami? Pilih. Mendekati Islam. Ambil paku, coblos. Saya hamba Allah dengan ini memilih orang yang paling memuliakan agama Islam. Kalau orang Islam tidak peduli pada politik, akan dipimpin oleh politisi yang tak peduli kepada Islam. Allah. Mohon maaf, masuk pada tulisan berwarna merah, waktu pun habis. Tapi yang tulisan yang udah nulis ini tetap saya bawa. Nanti di masjid berikutnya saya akan bacakan.
Bayangkan nih berapa orang nih, kalau nggak saya bacakan disumpahnya mati berdiri saya. Nanti kita baca di masjid lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai itu.